Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Nurdin. Jadi pada pagi yang cerah ini, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa dipertemukan. Kalau saya dipertemukan secara fisik dengan Pak Nurdin, kalau dengan teman-teman semua kita dipertemukan dalam ruang online lah gitu. Jadi pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Nurdin. Nanti saya jelaskan, saya ceritakan beliau ini siapa. Tapi beliau ini adalah expert di bidang audit, itu yang pastinya. Jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai audit dengan temanya yaitu audit internal berbasiskan risiko. Mungkin banyak di antara kita yang sudah kenal itu namanya audit internal, banyak gitu. Cuma barangkali tidak begitu paham apa yang dimaksud dengan audit internal berbasiskan risiko. Dan mengapa kita harus melakukan audit berbasiskan risiko. Nah, ini mungkin dapat nanti dijelaskan oleh Pak Nurdin. Nah, beliau ini sebelum ini adalah deputi di BPKP dari 2015 sampai 2019, kemudian juga pernah menjadi komisaris di PT Pindad ini yang memproduksi peralatan TNI, senjata ini setahu saya ini PT Pindad 2017 sampai tahun 2021. Kemudian beliau ini juga pernah menjadi dan masih pada saat ini menjadi komite audit di Kementerian Perhubungan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian juga komite audit di PT SES sejak tahun 2023. PT SES ini mungkin tidak begitu dikenal oleh teman-teman barangnya, tapi ini anak perusahaan dari PT Era Jaya. Ini perusahaan ini kalau yang saya sering lihat itu jualan HP, jualan peralatan elektronik, Erafon itu kan. Nah, kemudian hari ini Pak beritanya menjual mobil listrik itu Pak. Oh ya, ya. Xpeng. Nah, ya itu saya juga agak terkejut gitu kok ada pabrikan mobil masuk ke Indonesia, dealernya dealer yang jualan handphone gitu. Apa sekarang orang jualan mobil ini mirip jualan handphone gitu ya? PT SES juga itu. SES itu Pak ya. Saya kemarin baca itu, saya agak kaget. Biasanya orang masuk jualan mobil itu pasti menggandeng dealer-dealer yang sudah eksis di Indonesia. Ya, baru diluncurkan awal tahun ini. Betul, biasanya udah menguasai market gitu kan. Ini jualan HP, jualan elektronik, masuk jadi dealer mobil. Nah, itu mungkin nanti kalau mau cerita karena waktu Pak. Nah, dan terpenting beliau ini adalah Ketua Dewan Sertifikasi AAI sejak tahun 2022. AAI ini adalah Asosiasi Auditor Internal, lembaga yang di samping melakukan pelatihan-pelatihan terhadap auditor, juga mengembangkan konsep-konsep tentang audit. Pelatihan yang sudah dilakukan oleh HI ini antara lain itu dilakukan untuk auditor PT Pegadaian, Persero. PT Pegadaian sekarang tidak Persero setelah menjadi bagian dari holding BRI. PT Taspen, Pusri, kemarin itu Pak ya, ada beberapa BUMN lainnya. Dan juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri itu setahu saya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktunya ini, saya silakan Pak kalau ada yang ditambahkan dalam perkenalan tadi. Kemudian juga kita jelaskan apa sih ini yang dimaksud dengan audit dulu barangkali. Audit internal itu apa kegunaannya gitu kan. Kemudian kenapa tadi audit berbasiskan risiko. Silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih Pak Syahrul, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi kita bincang-bincang mengenai audit ya. Topik khususnya audit internal berbasis risiko. Betul, gitu ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke audit internal berbasis risiko, kita merefresh kembali mungkin ya, menyegarkan kembali apa itu audit gitu ya. Kadang-kadang kan kita udah lama tidak kuliah ya. Juga mungkin teman-teman juga sebagian ada yang udah tidak buka-buka lagi textbook gitu ya, buku auditing.
Jadi saya ingat Pak dulu Pak waktu kuliah di STAN, dulu saya di STAN ya. Oh, Bapak alumni STAN angkatan lulusan tahun berapa itu, Pak? Masuk 79 saya. Oh, udah senior betul ini. Kalau masuk 79 terus 3 tahun praktek dulu kan. Ya. Di BPKP udah 2 tahun masuk lagi Ya. ke tingkat 45, habis itu jadi akuntan kan gitu. Betul. Nah gitu. Kemudian setahu saya Bapak ini doktor juga, doktor di bidang apa, Pak? Saya doktor manajemen di Unpad. Unpad. Tapi S2-nya saya di bisnis. Bisnis. Di Kanada saya dulu. Oh, di Kanada, di Universitas Di Saint Mary's University. St. Mary's University. S2-nya di Kanada, S3-nya ngambil di Unpad. Pajajaran. Saya juga S2 saya Unpad, Pak. Oh, berarti sama ya. Saya magister manajemen dari Universitas Pajajaran di Patiukur. Ya. Jadi saya di S3 ilmu manajemen ya. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke yang mengenai masalah audit tadi. Ya. Jadi ingat waktu zaman dulu saya dikasih tahu oleh salah satu dosen auditing gitu ya. Kalau baca textbook kan definisi dari textbook kan panjang tuh apa itu audit ya. Nah itu ada yang caranya mudah Pak untuk gampang ingatnya. Jadi audit itu adalah pada dasarnya menilai suatu kondisi dengan menggunakan kriteria tertentu. Gitu. Nah itu auditor muda pun taunya itu ada melakukan ketemuan masuk di kondisi dengan kriteria. Gitu. Nah itu ternyata bisa diuraikan lebih lanjut Pak. Kondisi apa yang akan dinilai dan kriteria apa yang akan digunakan itu nanti menentukan jenis auditnya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kondisi yang dinilainya adalah penyajian laporan keuangan, sedangkan kriteria yang digunakannya adalah standar akuntansi keuangan, maka itu jenis auditnya adalah audit keuangan. Audit keuangan terhadap laporan keuangan. Atau kalau istilahnya di dunia akuntansi itu dikenal dengan general audit. Jadi general audit itu sama dengan audit atas laporan keuangan? Ya, audit atas laporan keuangan dengan memberikan opini. Gitu. Nah, sebentar sebelum diteruskan Pak, ada pertanyaan saya berarti. Kalau auditor internal, gitu kan, apakah juga melakukan audit atas laporan keuangan dan memberi opini? Soalnya kan biasanya ini dikerjakan oleh kantor akuntan publik. Publik itu baru mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan. Nah, itu ya. Nah, ini juga sering ditanyakan nih Pak. Apakah bisa auditor internal melakukan audit keuangan? Itu. Bisa saja. Bisa. Gitu ya. Apakah boleh mengeluarkan opini? Boleh saja, tapi masalahnya siapa yang mau pakai opini tersebut? Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau audit keuangan internal oleh auditor internal itu audit keuangan yang tidak dengan opini akuntan gitu biasanya. Tapi hanya menilai kondisi keuangan dengan standar akuntansi. Jadi kesimpulannya boleh aja dia mengeluarkan opini. Cuma biasanya kalau umpamanya investor atau melihat dia tetap berpegang pada opini akuntan kantor publik, gitu. Mungkin hanya dipakai untuk opini oleh pihak internal barangkali. Jadi kalau misalnya pihak luar ingin opininya, kalau pakai auditor intern, ini kurang ini kan? Ya mungkin pihak ketiga yang akan menggunakan opini itu, tanda kutip mungkin tidak terlalu tinggi tingkat kepercayaannya, gitu. Karena dianggap orang dalam gitu. Orang dalam kan gitulah. Gitu. Jadi bukan tidak boleh, bisa aja gitu. Boleh, Nah, itu mungkin lanjut lagi, Pak. Sekarang kalau kondisinya misalnya kegiatan, proyek, program, kemudian fungsi, apa itu fungsi pemasaran, fungsi penjualan dan sebagainya ya. Kondisinya itu misalnya kemudian kriteria yang digunakannya adalah standar akuntansi keuangan. Biasanya di orang akuntan itu terkenal dengan 3E, Pak. Efisien, efektif, ekonomis. Jadi kalau kriterianya tingkat efisiensi, tingkat ekonomis, tingkat efektivitas, itu kriterianya. Kondisi yang dinilainya adalah kegiatan atau proyek program. Itu jenis auditnya bisa berupa macam-macam nih, Pak.
bisa audit kinerja, bisa audit operasional, bisa value for money audit, bisa manajemen audit. Nah, gitu. Sebelumnya saya juga jadi timbul pertanyaan, Pak. Ukuran efisiensi. Apakah mungkin, Pak, ada perusahaan yang tidak semuanya auditornya masuk? Ukuran efisiensi itu berbeda antara auditor dan pihak yang di kliennya yang diperiksa. Soalnya kadang kan tidak jelas itu, Pak, yang dimaksudkan efisiensi ini ukurannya mana. Kecuali kalau ukurannya secara jelas disebutkan. Kalau seumpamanya ada efisiensi yang tidak secara jelas dinyatakan oleh perusahaan tersebut, gimana bagi seorang auditor untuk memastikan? Ini Pak, contoh misalnya audit kinerja nih. Audit kinerja mau mengukur tingkat efisiensi efektivitas. Nah, itu ada di pedomannya, Pak. Kalau BPKP itu mengeluarkan pedoman tuh. Itu dalam pedoman ataupun dalam konsep, kalau misalnya menggunakan kriteria 3E dalam audit kinerja atau audit operasional atau value for money audit, itu auditor itu dengan auditinya itu harus menyepakati dulu kriteria mana yang akan dipakai. Gitu. Emang diharuskan nih, diharuskan sepakati dulu. Efisiennya itu mau menggunakan kriteria mana, gitu. Supaya tadi tidak menurut Bapak ini, menurut ini sepakati dulu kan. Jadi kalau auditor kan tukang, jadi diminta oleh auditi ya. Misalnya auditi minta, tolong dong saya nilai kinerjanya, tingkat efisiensi efektivitasnya, tolong dinilai. Anak auditor sebelum melakukan audit nanya dulu, Bapak mau pakai kriteria mana? Atau gitu. Barangkali pernah mungkin Bapak waktu jadi di BPKP meriksa semuanya pindad. Seperti apa tingkat efisiensinya pindad seperti itu. Soalnya kan kita tahu perusahaan-perusahaan di Indonesia ini pada umumnya kan tidak kompetitif ini. Rata-rata kalah bersaing terus di luar gitu. Karena tidak ada ukuran efisiensi yang jelas atau apa, Pak ya? Nah, itu kalau efisiensi efektivitas di BUMN, kemudian kementerian, itu menggunakan kriterianya disepakati dulu. Biasanya kalau di pemerintahan atau di BUMN itu tingkat efisiensinya itu akan menggunakan peraturan yang ada. Peraturan direksinya. Peraturan direksi, apakah Perpres, apakah peraturan dari Kementerian Keuangan, itu kan ada aturan-aturannya. Misalnya gini Pak, kalau misalnya ekonomis gitu. Di Kementerian Keuangan itu ada aturan dianggap ekonomis apabila ini menggunakan pagu anggarannya, alokasi anggarannya sekian. Gitu. Kemudian misalnya gini Pak, kalau dalam pengadaan barang dan jasa misalnya, pengadaan barang jasa dianggap efisien, ekonomis apabila prosedurnya mengikuti pedoman pengadaan barang dan jasa yang sudah dimuat di peraturan presiden. Nah, kalau tidak mengikuti itu dianggap tidak efisien gitu. Mungkin itu. Nah, jadi itu ukurannya itu gitu bisa peraturan direksi atau Perpres. Mungkin peraturan direksi itu mengacu juga ke peraturan lebih tingginya. Biasanya kan direksi juga waktu membuat ketentuan itu ngacu ke yang di atasnya. Peraturan di atasnya. Tidak boleh lebih tidak sesuai dengan yang di atasnya gitu. Jadi ada ukuran-ukurannya. Jadi tadi itu Pak. Oke, lanjut. Nah, paling mungkin yang akan banyak yang ditanyakan itu tadi kan 3E itu bisa aja audit kinerja, audit operasional, audit value for money atau manajemen audit. Itu yang membedakan apa gitu ya. Saya baru dengar nih Pak istilah audit value for money tadi ini gimana? Nah, makanya Pak keempat audit jenis audit tadi itu kriteria utamanya 3E tadi Pak. Ekonomis, efisien, efektif. Nah, yang membedakan antara value for money audit dengan audit kinerja itu terletak pada fokus penilaiannya Pak. Jadi kalau audit kinerja itu fokus penilaiannya 3E, tapi di fokus penilaiannya pada kinerjanya, pada ukuran kinerjanya. Biasanya kalau ukuran kinerja itu, kalau sekarang kan diukur dengan KPI ya. KPI atau IKU bahasa Indonesianya.
indikator kinerja utama. Kalau bahasa Inggrisnya Key Performance Indicator. Itu fokus penilaiannya ke situ. Tapi kalau value for money, itu ini banyak dilakukan oleh Kementerian Keuangan nih. Itu fokus penilaiannya kepada bagaimana hasil dari uang yang dialokasikan untuk itu. Jadi dilihat di output dan outcome-nya, Pak. Jadi, dari uang yang dibelanjakan. Umpamanya kita investasi dari nilai uang itu maksudnya dari investasi yang ditanamkan. Umpamanya kita taruh duit 1 miliar. Kemudian value for money-nya itu return dari ini tadi. Return atas investasi kita. Itu yang ukurannya berarti. Yang lebih mudahnya mungkin gini. Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan ke daerah misalnya, tolong bangun MCK dengan dana 1 miliar. Value for money audit, bagaimana 3E tadi, efisien, efektif, ekonomis, dilakukan sehingga menghasilkan MCK yang bernilai seharga itu. 1 miliar itu nilainya, mana wujudnya? Bisa berguna enggak kepada masyarakat? Nah, jadi kalau bedanya dengan kinerja, ini kan ukurannya kinerja bisa jadi kinerja tahun ini salah satunya umpamanya kita mendirikan MCK sebanyak 100 desa masing-masing kita sudah sediakan MCK. Nah, kinerjanya berarti kan mencapai 100 atau kalau bisa jadi 120 lebih dari yang ditargetkan gitu. Nah, kalau value for money jadi juga itu kira-kira bedanya di mana, Pak? Nah, kalau audit kinerja berarti tergantung audit ininya. Tadi kan jenis auditnya. Kalau audit kinerja, fokusnya audit kinerja kan surat tugasnya di tim audit pada saat ke lapangan itu, ini mau value for money audit atau audit kinerja. Tergantung surat penugasannya. Kalau surat penugasannya audit kinerja, berarti mana target-target kinerjanya. Jadi fokusnya ke situ, Pak. Berapa MCK yang dibangun ini kan gitu. Di kalau efektif itu berarti udah dibangun, hasilnya sesuai dengan sasaran. Efisien berarti anggarannya terserap, tidak melebihi anggaran. Juga secara ekonomis barang-barang yang digunakan untuk membangun MCK itu sesuai dengan pedoman dari LKPP. Misalnya kan wajar harganya, nah gitu, Pak. Jadi kalau target kinerjanya dipenuhi, udah tercapai sekian. Nah, itu audit kinerja ke situ. Sasarannya. Tapi kalau value for money nggak hanya dilihat dicapai outputnya, tapi bagaimana nilai dari barang yang diwujudkannya itu. Apakah masyarakat digunakan enggak? Kan ada misalnya kinerja tercapai. Udah terbangun, outputnya terlaksana, tapi nggak bisa dipakai. Kemudian lokasinya jauh ke penduduk, kayak gitu. Belum dipakai, ada rusak duluan gitu kan. Ini yang tidak efektif dan tidak memberikan value for money tadi. Gitu ya. Itu yang membedakannya itu tergantung fokus penilaiannya. Tadi kita udah masuk ada kinerja, ada value for money. Audit operasional. Audit operasional ini apa aja, Pak? Kalau operasional fokusnya ke proses operasinya. Proses operasinya. Misalnya kalau tadi audit operasional fungsi pemasaran. Bagaimana berarti menilai proses bisnisnya. Proses bisnis dari pemasarannya seperti apa? Apakah proses bisnisnya ini efisien, efektif, ekonomis? Jadi fokusnya ke sana. Umpamanya dikasih anggaran 100 miliar ini kita launching produk. Kemudian dikasih dana 100 miliar itu tentu ada ukurannya nanti, Pak ya. Umpamanya kita pasang iklan di televisi, pasang di media sosial, iklan di digital marketing segala macam, mungkin aktivitas offline semacam itu. Ini duitnya habis 100 miliar, tentu targetnya kita harus ukur dari 100 miliar tadi kita ingin produk kita ini laku sebanyak 1000 unit tanpa ini pabrik mobil lah ini, Pak ya. Yang sekarang ramai ini Cina. Jadi kalau operasional kita lihat nih pemasarannya seperti apa, biayanya berapa dan berapa hasilnya
itu Pak ya. Ya. Kira-kira itu tujuan dari audit. Ya, jadi fokusnya ke pengoperasiannya. Ya. Berarti dilihat proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Ya. Nah, itu. Kinerja apa namanya audit operasional, satu lagi tadi Manajemen audit. manajemen audit. Kalau manajemen audit ke bagaimana pengelolaannya, bagaimana misalnya planningnya, organizingnya gitu kan. Kalau manajemen kan POAK itu ya, POAK-nya. Itu yang bagaimana diukur, yang diukur manajemennya kan. Gitu. Mulai dari planning, organizing. Fokusnya gitu, ya, fokusnya gitu. Fokus utamanya ke situ. Gitu. Jadi auditor itu memang tergantung ditugaskannya itu skopnya apa nih? Audit kinerja apa audit operasional? Itu beda kan? Gitu fokusnya nanti. Bagi seorang auditor setelah menerima surat tugas tadi dan dia kemudian merasakan bahwa audit kinerja itu berarti ada pedoman auditnya berarti kan? Ada. Jadi apa yang dilakukannya? Iya. Manajemen audit ada pedomannya ada juga. Pedomannya. Nah, ini itu yang harus dilakukan oleh seorang auditor tadi, gitu Pak ya. Oke Pak, lanjut nah itu Pak. Berarti audit nih ya. Itu lumayan audit. Panjang juga nih penjelasan mengenai audit ya. Ini baru audit ya. Iya. Nah sekarang kita sekarang ya. Fokus utamanya ke audit internal berbasis risiko. Ya. Nah sekarang audit internal berbasis risiko. Nah kalau apa itu audit internal berbasis risiko? Nah kalau dari tadi kan audit itu ya, udah jelaskan ya. Sekarang audit internal berbasis risiko. Nah itu kita lihat dari definisi yang kita biasanya best practice-nya ngacu ke IIA Pak. Betul, Institute of Internal Auditor. Itu kan itu yang apa tuh di dunia internasional, institut yang levelnya dunia internasional untuk IIA tadi ya. Nah, menurut IIA, itu internal audit berbasis risiko itu adalah suatu metodologi, Pak. Jadi audit itu adalah metodologi. Audit internal berbasis risiko itu metodologi yang menghubungkan audit internal dengan kerangka manajemen risikonya organisasi atau perusahaan. Kalau audit internal itu mungkin tahu ya, audit yang dilakukan oleh internal organisasi, bukan oleh pihak di luar, bukan oleh organisasi kan, gitu ya, nah, gitu. Makanya itu audit internal. Jadi audit internal berbasis risiko itu salah satu metodologi, metodologi yang menghubungkan antara audit internal dengan kerangka manajemen risiko. Nah, mungkin sebelum masuk ke itu Pak, mungkin ada teman-teman ini apa sih maksud kerangka manajemen risiko, mungkin itu Pak dijelaskan juga supaya jadi agak paham nih Pak. Ya, kerangka manajemen risiko kan kalau misalnya itu kan manajemen risiko itu kan ada beberapa inilah mazhab misalnya ya. Kalau ada yang ISO 31.000 kan. AMR yang dari KOSO juga ada kan, ERM. Nah, itu adalah kerangka manajemen risiko itu adalah suatu proses manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kan proses manajemen risiko itu mulai dari menetapkan konteks, kemudian identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, review, monitoring dan sebagainya kan gitu. Itu suatu kerangkanya. Nah, menurut ada konsep MR itu, sekarang semua organisasi itu mengacu menggunakan pendekatan manajemen risiko, karena ternyata menurut IIA sendiri itu kita organisasi atau perusahaan itu sehari-harinya itu punya musuh. Musuh. Bapak mungkin ada ingat three line of defense? Three line of defense. Nah, itu konsepnya awalnya dari situ bahwa organisasi perusahaan itu punya musuh. Apa musuh utamanya? Musuh utamanya itu adalah risiko tadi, Pak. Risiko gagal, risiko bangkrut, risiko tutup, risiko customer lari dan sebagainya, risiko tidak laku, itu semua risiko.
Nah, makanya kan ada istilah three line of defense. Bagaimana menghadapi risiko itu? Itu kayak militer, Pak. Pakai 3 lapis. 3 lapis pertahanan. Ada pertahanan pertama, benteng kedua, pertama, ketiga. Yang lini pertama, yang di depan. Lini kedua, yang lini pertamanya kan risk owner-nya. Unit operasional yang berhadapan langsung dengan customer. Lini kedua, lapis keduanya biasanya unit kepatuhan biasanya. Nah, lini ketiga baru internal audit. Nah, itu kerangka manajemen risiko itu bagaimana organisasi membuat suatu kerangka pertahanan untuk menghadapi risiko tadi gitu. Gitu kira-kira. Nah, audit internal berbasis risiko itu metodologi audit itu dengan berfokus kepada bagaimana kerangka manajemen risiko itu yang ada di organisasi itu dilakukan. Kita nilai, gitu. Nah, itu ini metodologi yang baru kan? Kalau zaman dulu ada metodologi yang lama juga. Itu pendekatannya dengan control base audit. Ada juga dengan proses base audit. Nah, kalau yang tradisional kan itu ya, control base, proses base. Jadi fokusnya ke kontrol, ke prosesnya. Nah, kalau ini sekarang basisnya ke risiko kan gitu. Ya, berarti sebelum melakukan supaya efektif tugas auditor tadi, perusahaan itu sendiri sebenarnya sudah harus mengidentifikasi risikonya apa kan gitu Pak. Gitu. Kan dia pun tidak tahu risikonya kan apa yang mau dihadapin ini gitu. Dan itu musuh kita siapa. Kelihatannya Pak ini menarik nih Pak. Tapi mungkin barangkali kita break dulu kali ya. Oh gitu, siap. Oke. Kita mungkin break dulu ya. Oke. Kita masuk pada sesi kedua pembicaraan kita dengan Pak Nurdin ini. Tidak terasa waktu rupanya sudah hampir setengah jam. Karena pembicaraan ini sangat menarik barangkali Pak, sehingga mengalir begitu. Nah, kita lanjutkan Pak mengenai tadi audit berbasis risiko tadi. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan terminologi audit internal berbasis risiko. Gitu ya. Nah, kalau dari konsep dari IIA tadi, Institute of Internal Auditor, itu audit internal berbasis risiko itu adalah metodologi audit yang menghubungkan audit internal dengan kerangka manajemen risiko. Tadi kerangka manajemen itu ya. Nah, tadi itu merupakan ISO 13000 dan COSO Pak ya. Itu ada. Jadi mau pakai MR yang mana, manajemen risiko yang mana? Bisa pakai ISO, bisa pakai COSO kan? Nah, itu monggo lah terserah. Tapi biasanya yang lazim digunakan di Indonesia sekarang ini, baik itu di BUMN atau di kementerian lembaga itu mengacu ke ISO 31000 itu ya. Nah itu. Nah jadi audit internal itu, audit internal berbasis risiko atau disingkat AIBR gitu ya. AIBR adalah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan kerangka manajemen risiko. Nah, bagaimana ini pelaksanaannya? Nah, kalau kita cermati Pak di konsepnya dari IIA itu ada 2 perspektif Pak. Audit internal berbasis risiko itu. Satu perspektif kita singkat aja memudahkannya ya, AIBR ya. Audit internal berbasis risiko ya. Kalau bahasa Inggrisnya Risk Based Internal Audit. RBIA, kalau Indonesianya AIBR. Jadi AIBR itu ada 2 perspektif Pak. Perspektif pertama itu adalah AIBR untuk penyelenggaraan audit secara keseluruhan. Penyelenggaraan audit secara keseluruhan itu kalau misalnya organisasi internal audit itu bagaimana melakukan audit dalam 1 tahun. Nah itu AIBR untuk keseluruhan. Nah itu perspektif pertama. Perspektif kedua, penggunaan basis risiko dalam melakukan
audit secara individual. Ya. Kalau audit individual itu terhadap objek tertentu. Kalau di AIBR itu objek tertentunya itu dinamakan auditable unit. Gitu, Pak. Auditable unit itu bisa unit kerja, unit organisasi, bisa kegiatan, bisa proyek. Pokoknya auditable unit itu adalah suatu satuan tertentu yang bisa dilakukan audit. Bagian-bagian dari perusahaan tadi, gitu kan, jadi, yang akan dijadikan objek audit. Ya. Jadi unit di sini bukan selalu unit kerja ya. Unit yang bisa diaudit gitu. Bisa aja activity kan gitu ya. Activity juga bisa, tidak harus bagian. Tidak harus bagian pemasaran, bagian operasional, bagian keuangan, tapi bisa juga proses proyek pengadaan pembelian gedung. Yang dimaksud unit itu kan satuan gitu. Satuan yang bisa diaudit. Auditable unit namanya. Gitu. Kadang-kadang kan, Pak, berarti auditable unit harus unit kerja. Bukan. Selalu. Ternyata program atau proyek, Pak ya. Suatu perusahaan membangun gedung kantor baru. Nah, itu juga objek audit. Tapi sebenarnya dekat-dekat juga Pak dengan bagian pengadaannya gitu ya, logistik, pengadaan. Gitu. Tapi fokusnya di prosesnya pembangunan kan, gitu. Gedung baru. Nah, kalau kita melakukan audit internal berbasis risiko terhadap auditable unit tertentu, nah itu perspektif yang kedua. Itu tahapannya ada nanti ya, kita kapan-kapan bisa bahas. Nah, jadi dua perspektif. AIBR itu bisa mengaudit secara keseluruhan, bisa juga perspektifnya mengaudit objek tertentu. Bagian atau objek tertentu ya. Nah, karena tahapannya juga beda gitu ya. Nah, kalau penggunaan basis risiko untuk melakukan audit secara keseluruhan itu diawali tahapannya dengan mengupayakan mendapatkan register risiko dari organisasi, gitu ya. Jadi nanti organisasi atau manajemen udah menyusun manajemen risiko belum? Mana lihat register risikonya? Tapi bergeraknya dari situ. Pemahaman saya ada supaya audit berbasiskan risiko ini berhasil. Prasyaratnya unit yang akan diaudit memiliki identifikasi risikonya dulu, register risikonya berarti Pak ya. Kalau dia tidak punya? Nah gini. Jadi kita kembali lagi ke ini dulu ya. Ini dalam perspektif ya, yang keseluruhannya Pak ya. Jadi AIBR dalam perspektif keseluruhan. AIBR perspektif keseluruhan itu digunakan dalam rangka satu untuk menentukan unit-unit yang akan diaudit tadi, auditable unit tadi, auditable unit, atau objek-objek yang diaudit. Ya gunanya itu ya. Pendekatan berbasis risikonya itu pertama untuk menentukan memilih auditable unit. Kemudian menentukan apakah nanti individual unitnya itu akan diaudit dengan menggunakan metodologi berbasis risiko atau dengan metodologi konvensional. Nah, itu. Makanya ini perspektif yang pertama itu. Nah, kemudian ketiga, untuk menjadikan acuan bagi nanti kalau akan melakukan audit secara individual. Jadi gunanya itu penggunaan berbasis risiko. Tadi pertanyaan Bapak, kan langkahnya itu dapatkan register risiko. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau register risikonya belum ada? Ya, belum dibuat itu sama menurut ahlinya, ada ahlinya Pak bukunya di konsepnya ya. Itu setelah minta apakah register risikonya ada enggak? Nah, terus ditanya, si auditor itu harus menilai dulu. Kalau register risikonya sudah ada, tinggal mengevaluasi register risikonya. Tapi kalau belum ada, atau sebelum melangkah melakukan penilaian terhadap register risiko, kita harus minta dulu, bisa melakukan
penilaian mengenai maturitas manajemen risikonya. Nah, Ya. kalau kata Bapak tadi belum ada manajemen register risikonya, Register risiko belum ada. berarti itu masuk ke kelompok maturitas manajemen risikonya masih 1. Oh, rendah masih, ya. Masih 1. Ya. Nah, menurut AIBR, Ya. kalau level maturitasnya 1 Nah, atau bahkan 2, Pak, ya. 2, itu auditor itu bisa memilih ya. Dia ikut membantu melakukan proses Register risiko. identifikasi dulu, Ya. identifikasi Ya. penilaian itu. Risiko, ya. Tapi biasanya memakan waktu kan, kapan auditnya Iya, kan. betul. Buat itu Nah dulu. biasanya itu dianjurkan Iya. kalau level maturitasnya baru 1 atau 2, Ya. metodologi berbasis risiko itu belum bisa langsung digunakan. Gitu. Belum bisa digunakan. Jadi berarti kalau mau audit berarti pakai konvensional aja. Ya. Gitu. Kalau mau pengen tetap menggunakan metodologi berbasis risiko, harus dibantu dulu. Membuat identifikasi Membuat risikonya. melakukan manajemen risiko dulu. Ya. Bahkan kalaupun levelnya 3 kan udah lumayan nih. Udah melakukan, udah ini kan. Kalau levelnya 3 menurut pedomannya itu, menurut konsepnya, ini harus dikritisi dulu Pak, register risikonya. Jangan-jangan masih kurang pas. Iya, belum begitu mantap. Masih kurang pas. Masih rendah. Jadi harus dikritisi dulu, harus dievaluasi dulu. Jadi kesimpulan yang sementara saya tangkap ini Pak, Ya. Walaupun mungkin surat tugasnya tadi membuat itu audit berbasis risiko bagi seorang auditor, begitu dia datang dan menemukan bahwa tingkat maturitas itu masih 1 atau 2, itu dia bisa merubah polanya, bukan berrisiko tapi konven gitu. Nah ini kembali Pak, ini yang saya jelaskan ini kan pada saat melakukan AIBR secara keseluruhan. AIBR secara keseluruhan itu, ini yang dilakukan oleh pimpinan APIP Pak. Auditornya belum ditunjuk Pak. Belum. Kan tadi AIBR perspektif masih perspektif pertama. APIP apa nih? Maaf. Aparat pengawas internal pemerintah. Ini kalau di perusahaan SPI. Ini semacam irjen di pemerintahan berarti Pak. Kalau di pemerintahan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal ya. APIP itu aparat pengawasan. Ya maaf nih. Ya. Aparat. Kalau di perusahaan itu SPI Pak. Ya, oke. Nah itu yang dilakukan oleh SPI kan. Yang tahap yang saya jelaskan ini adalah tahap yang dilakukan. Jadi tahap pertamanya itu belum surat tugas. Belum surat tugas. Menilai maturitas dulu. Maturitas dulu gitu ya. Maturitas. Kalau maturitasnya masih 1-2, nah itu berarti SPI-nya itu membantu dulu menyusun register risiko, atau kalau misalnya ini nggak bisa, nanti kan tadi yang kedua, memilih akan menggunakan mana nih, konvensional apakah berbasis risiko. Mungkin kalaupun mau diaudit tahun ini, pendekatan auditnya belum berbasis risiko, konvensional dulu. Gitu ya. Jadi tidak selalu setiap perusahaan bisa dilakukan audit berbasis risiko, begitu ya? Ya, gitu. Kita tingkat mayoritas berapa Pak yang tingkat maturitasnya risk manajemen berapa yang baru layak dilakukan risk based audit tadi? Kalau risk based audit itu bisa mulai dari 3, 4, 5. Tapi dengan catatan kalau yang masih 3 itu tetap harus dikritisi dulu. Register risikonya itu udah benar nggak? Karena gini Pak, kalau register risikonya belum pas, misalnya ada risiko-risiko yang signifikan, misalnya di sini ada risiko fraud yang sering terjadi, tapi manajemen misalnya atau pemilik risikonya dia tidak memunculkan di register risikonya. Padahal itu risiko penting. Atau dia sendiri belum tahu potensi fraud itu. Atau belum tahu gitu. Nah kalau belum tahu, belum dimunculkan, nanti kita gunakan register risiko yang belum ada itunya, kita ngubek-ngubek di sini nggak ketangkep. Gitu. Makanya kalau level 3 biasanya harus dikritisi dulu. Udah lengkap enggak register risikonya. Nah kalau menurut teorinya atau konsepnya yang
ada di bukunya, bisa dilihat. Mungkin salah satu bukunya yang Griffith gitu ya. Itu bisa dibaca mungkin teman-teman itu pedoman audit kinerja berbasis risiko. Yang bisa langsung digunakan itu kalau udah level 4, 5 Pak. Oh gitu. Kalau maturitasnya 4, 5 mungkin itu udah yakin bisa digunakan. Gitu. Kalau tadi ceritanya untuk di pemerintahan itu biasanya ada dinilai maturitas manajemen risikonya Pak? Oh, kalau sekarang ada Pak. Ada, sekarang ada. Udah ada pedoman. Udah mulai nih Pak. Udah mulai. Seperti saya di Kementerian Perhubungan kan, itu Inspektorat Jenderal itu melakukan penilaian maturitas. Yang menilai siapa? Kalau di internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pak. Dari Inspektorat Jenderal melakukan penilaian maturitas MR di unit-unit organisasinya gitu. Kalau di BUMN udah dari dulu kan, udah dari dulu. Nah kalau di peraturan Kementerian BUMN nomor 2 tahun 2003 itu malah diharuskan tuh. Ada di pasal berapa 74 kalau nggak salah. Pasalnya lupa saya. Tapi itu di peraturan Menteri BUMN itu ada. BUMN itu harus melakukan penilaian maturitas, Pak. Oh gitu. Secara periodik gitu ya. Ya itu bagus menurut saya Pak ya. Lihat banyaknya berbagai kasus fraud, kasus macam-macam lah gitu. Yang ada yang anggaran sudah habis. Nah, gitu, kalau misalnya nanti ada risk management untuk fraud, bisa mungkin di podcast berikutnya bisa diusulkan itu kalau ada yang tertarik ke situ ya. Ya, menarik itu Pak. Memang tadi soal kan mengukur atau mengidentifikasi risiko itu tidak selalu bisa dilakukan oleh perusahaan gitu kan. Ada juga risiko yang memang belum bisa diukur. Barangkali sudah kasus waktu terjadinya COVID, barangkali kan kita ada masukin risiko terjadinya COVID, tahu-tahu COVID gitu kan. Apalagi kalau kita ekspansi bisnis gitu kan, masuk ke pasar baru, punya produk baru, punya jaringan baru. Itu kan kadang-kadang risiko itu tidak bisa kita ketahui langsung. Jangan-jangan udah terjadi baru tahu kita, oh ternyata risikonya seperti ini gitu. Nah, iya. Kalau sudah maturitas 4 itu seperti apa Pak kira-kira? Maturitas 4 itu kalau itu ada ininya. Ada apa tuh? Kriterianya, indikatornya lah. Indikator ya. Indikatornya bahwa organisasi atau perusahaan itu sudah benar-benar melakukan pengukuran risikonya dengan cukup memadai semua titik-titik kritis yang berisiko signifikan sudah diukur gitu ya. Kemudian kan proses risikonya panjang tuh. Sudah diidentifikasi risikonya, kemudian pengendalian atau kontrol terhadap risikonya juga sudah memadai. Gitu. Kemudian instrumen-instrumen atau istilahnya itu kriteria-kriteria risikonya sudah ditetapkan dengan baik, mulai dari ada selera risikonya, kriteria risikonya semuanya udah lengkap. Kemudian peta risikonya sudah jelas menyeluruh gitu. Jadi udah lengkap. Tidak kecil kemungkinan ada risiko penting yang terlewatkan. Gitu. Ya ada risiko-risiko utamanya semua sudah teridentifikasi oleh perusahaan itu. Gitu. Ini menarik sekali nih Pak Nurdin, perbincangan kita ini kayaknya kalau diteruskan akan panjang sekali nanti. Mungkin kita batasi di sini dulu, Pak. Gitu, baik. Nanti episode berikutnya lagi. Seperti tadi gimana tentang fraud tadi. Yang tadi bagaimana sih menyusun register risiko. Nah, itu kan. Terus tadi juga belum masuk bagaimana kalau audit individualnya. Gitu. Tadi kan perspektif audit keseluruhannya. Gitu. Oke, karena ini waktunya sudah lebih dari setengah jam, lewatnya jauh Pak, dari setengah jam. Kita cukupkan dulu perbincangan kita dengan Pak Nurdin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya ini untuk membahas audit internal berbasiskan risiko ini. Dan masih banyak sebetulnya topiknya, tapi tentu tidak akan kita selesaikan dalam satu kali sesi. Kita akan nanti di sesi berikutnya. Mungkin Pak Nurdin ada yang mau disampaikan sebelum kita
tutup. Ya, baik silahkan teman-teman kalau misalnya ada masukan atau saran atau juga ada komentar, ada pertanyaan sekitar audit itu bisa ditanyakan ke podcast ini atau juga bisa juga teman-teman kebetulan saya ada YouTube Pak, ada akun YouTube mengenai info audit. Info audit ya, Nah, silahkan. di situ juga silahkan Iya. bisa dikunjungi itu. Channel info audit bisa dilihat di situ. Oh ya, ini juga akan ditayangkan di YouTube-nya AAI. Ya AI juga bisa ya. juga masuk nanti. Bisa tanya di juga ke AI YouTube-nya gitu ya. AAI, ya. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini dan juga atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.